Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar. Semakin patuhlah dengan guru-guru kalian, dan pastikan hatimu tenang karena kalian di taman surga, karena kalian menjadi wasiat Rasulullah SAW. Dan jangan lupa terus meningkatkan baktimu, pengabdianmu, kepatuhanmu kepada guru. Itulah mengundang keberkahan dalam hidupmu, wahai para santri. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita masih di dalam adab dan tata krama kepada kawan, orang yang kita kenal. Ini sekarang orang yang bersama kita itu ada bermacam-macam model. Di antaranya adalah qismu tsalis, kelompok yang ketiga adalah wahumul ma'arifu. Mereka orang yang kita kenal, sering bergaul, sering ngobrol, sering bincang-bincang, kawan. Bisa jadi inilah kawan yang dekat, yang sering bergaul dengan kita. Bukan, kan ada orang ya. Ada orang adalah sahabat karib sekali. Kemudian ada orang yang kenal sesaat pergi. Ini adalah orang kebanyakan, bukan karib, kita tahu bagaimana kita dengan dia, dia dengan kita. Pokoknya sering bergaul, mungkin satu kantor, sering berkumpul di pasar, sering kumpul di tempat kerja dan sebagainya. Fakhdhar minhum, hati-hati, awas. Ini peringatan, awas kalau kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu. Yang kamu kenal dengan dia, sangat tahu, sering bergaul, duduk dengan dia, makan dengan mereka. Wa innaka latara syarra, sebab kau tidak akan menemukan kejahatan illa mimman ta'rifu, kecuali dari orang yang memang kenal kamu. Sudah kenal lama, bergaul denganmu. Sebab amma sadiqu fayu'inu, kalau sahabat karib, dia akan membantumu dalam kebaikan, kan begitu. Wa amma al-majhul, adapun orang yang hanya bertemu sesaat, nggak pernah sampai dekat, namanya pun nggak kita ingat, fala yata'arad lak, nggak ada urusan dengan kamu. Jadi ketemu ya pergi, kan gitu. Kalau ada orang jual beli, kita jalan pergi, itu biasa. Tapi kalau kawan dekat dia membantu kita. Tapi ini orang sering bergaul, tapi bukan kawan dekat yang dia tulus dan sebagainya. Pokoknya hanya sekedar bergaul. Rame-rame di pasar karena teman di pasar, rame-rame di sekolah, teman di sekolah, rame-rame di masjid. Sering bergaul, ngobrol-ngobrol, hati-hati dengan mereka. Wa innama syarru kulluhu, sebab kejahatan, ketidakbaikan itu biasanya datang minal ma'arif, dari orang kita kenal dekat, bukan sahabat karib yang baik tadi. Kenal, kita kenal. Belum tahu hakikatnya apa, seperti apa dia. Illa mimman ta'rifu, tidak ada kejahatan, ketidakbaikan itu datang kecuali dari orang-orang yang kita tahu, kita mengenalnya, sering ngobrol dengan dia. Amma sadiqu fayu'inuk, adapun sahabat karibmu kan menolongmu. Kamu amal majhul, orang yang tidak pernah kalian kenal, tidak pernah kau kenal, dia tidak akan berurusan dengan dirimu. Nah, tapi ini orang-orang yang sering bergaul, ngobrol, teman kerja deh, teman bermain, teman ngobrol, bukan sahabat ketulusan karena Allah. Ini alladzina yudhiruna shadaqata, tampak seperti sahabat, perkumpulan, grup, klub apa, tampak sebagai sahabat. Bil asinatihim, dengan lesannya. Fa'aklil minal ma'arifi maqadarta. Kalau bisa kurangilah seperti itu. Sebisa mungkin. Jangan memperbanyak orang-orang semacam itu. Karena ujung-ujungnya ini bukan kami yang ngomong. Seorang imam besar, Imam Ghazali, ahli tarbiyah. Biasanya kalau terlalu banyak kenalan seperti itu, terjerumus pada akhirnya. Wa idza bulita bihim, kalau ternyata engkau harus bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka di masjid, di pasar, berkumpul dengan orang-orang semacam itu. Fi madrasatin, di madrasah, au masjidin, di masjid, au jami'in, atau di tempat perkumpulan, au suqin, atau di pasar, au baladin, atau di satu kampung. Fa yajibu, maka harus, awas, dengan arisan. Arisan bukan sahabat karib kan?
Bahkan kumpulan yayasan bukan sahabat karib itu. Grup yayasinan, grup sholawatan, grup saja. Awalan, pertama, alla tastasghir minhum ahadan. Jangan remehkan mereka. Waspada bukan berarti meremehkan ini. Jangan engkau meremehkan salah satu pun dari mereka. Wa innaka la tadri, sebab engkau tidak tahu. La'allahu khairun minka, bisa jadi dia lebih bagus dari dirimu. Tapi begitu sebaliknya, wala tandur ilaihim bi'ainit ta'zim. Jangan engkau terkagum-kagum. Lah ini awal terperosok. Belum tahu hakikatnya, dia sudah terpesona, terkagum-kagum. Khususnya fi hali dunyahum, dalam urusan dunianya. Jangan sampai kita punya persahabatan, kita hormat, terkagum-kagum karena urusan dunia dan tahtanya. Karena dia seorang pejabat tinggi, langsung kita, wah kagum hormat. Dia duitnya banyak, kagum hormat. Hati-hati. Hatahlaka, maka akan hancur dengan seperti itu. Lianna dunya, sebab dunia ini, sohiratun indallah, di hadapan Allah, kecil, tidak ada nilainya. Sohirun mafiha, semua yang urusan dengan dunia dianggap kecil. Yang agung adalah akhirat. Wa mahma 'azuma ahlud dunya fi qalbika. Kalau ternyata ahli dunia itu kok engkau besarkan di hatimu, 'azuma menjadi besar, oh terkagum, Masya Allah, sehingga menjadi terpesona, duduknya pun kita menjadi berubah, hormat, kemudian sampai salah tingkah, serba salah. Duduk dengan ahli dunia, faqad saqatta, maka sungguh saat itu engkau telah runtuh, kata Imam Ghazali. Min ainillahi, di mata Allah. Sudah tidak dianggap. Dalam hadis, man tawaddu'a li ghaniyin dihinahu dhaba anhu thulutha dinihi. Barang siapa tawadhu' kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh. Kalau kita dengan orang kaya, tawadhu' dengan dia karena dia orang tua yang baik, lalu dia cium tangannya, sah. Tapi kalau karena kekayaannya, runtuh iman kita. Wa iyyaka an tabdhullahum dinak. Awas, jangan kau jual agamamu. Kau tukar agamamu. Litanala bihim dunyahum, untuk mendapatkan dunianya. Sampai berkorban, lakukan keharaman, melakukan dosa demi mendapatkan ridhonya orang itu. Wah, bencana. Dan kadang seperti itu. Karena sudah terlanjur terpesona dengan orang karena kekayaannya, sehingga lihat, seharusnya dia sholat jamaah, dia ajak, ayo duduk saya ada sama saya dulu. Akhirnya nggak bisa nolak. Akhirnya duduk sama orang kaya itu. Akhirnya diajak melakukan haraman, mau. Ini sudah terbeli. Fala yaf'al dzalika ahadun, kalau tidak ada orang yang melakukan demikian itu, terkagum-kagum kepada orang kaya karena kekayaannya, sehingga sampai mengorbankan agamanya demi untuk mendapatkan dunia, pemberian atau hadiah atau apapun, atau bisnis dengan mereka, ila sughura fi ayunihim, kata orang itu tambah rendah. Seorang tokoh, ulama, ustadz atau siapapun, kok ternyata terbeli oleh mereka, merendahkan diri depan mereka, sampai menjual agamanya untuk mendapatkan dunianya. Rendah di mata orang-orang kaya itu. Rendah di mata orang-orang kaya. Kemudian sudah begitu nggak mendapatkan apa yang mereka miliki. Mendapatkan kekayaan mereka juga enggak, yang jelas malah direndahkan. Oh, ini pendidikan dahsyat. Santri harus wibawa. Ini bukan berarti kita merendahkan orang kaya. Tidak, terkagum sama orang kaya karena kekayaannya. Kalau kita hormat sama orang kaya karena kesalahannya, Masya Allah, kita punya pejuang-pejuang baginda Nabi. Orang kaya-kaya yang Masya Allah soleh, dan beliau tawaduk, khusyuk ibadahnya. Lah mereka layak dihormati karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Tapi kita menghormat orang karena kekayaannya, runtuhlah kita di mata manusia, di mata mereka, dan di hadapan Allah. Wa in aduka, kalau ternyata mereka mengganggumu, fala tuqabilhum bil adawati, jangan kau balik dengan permusuhan, sebab kau tidak akan menang. Dia punya kekayaan, punya banyak duit, sudahlah. Anggap saja angin lalu, sudahlah, menghindar. Fa innaka la tutiqus sabra, kau tidak akan mampu bersabar. Ala mukafatim, kalau mereka membalas, karena mereka punya sesuatu, punya kekayaan, punya takhta, jangan sok deh. Sudahlah, selamat tinggal, selamat berisah dah. Assalamualaikum, selesai. Faidhabu dinuk, akhirnya agamamu hilang, kamu kalah, agamamu malah dirusak sama dia. Fi adawatihim, karena musuh mereka memerangi mereka. Wa yutulu adauka, semakin capek urusanmu nanti ma'ahum dengan mereka. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim. Kemudian di saat mereka memuliakanmu, hei para penuntut ilmu, para santri, kalau ada orang kaya memuliakan kalian,
Jangan rasa tenang hatimu lalu bangga. Oh, fi hali ikramihim, di saat mereka muliakan kalian. Iyyaka wa thanaihim alaika, atau di saat menyanjung kalian. Ikramihim iyyaka wa thanaihim alaika fi wajhika, di hadapanmu. Kalau dia menyanjung di hadapanmu, Masya Allah, ini ustadz ini, santri ini menyanjung di hadapanmu. Wa idharihimil mawaddata, kalau dia menampakkan kasih sayang laka padamu. Jangan merasa nyaman, tenang. Karena itu ujian bagimu. Bisa saja dengan begitu kamu terkagum-kagum dengan kekayaannya, lalu runtuhlah imanmu. Fa innaka in talabta haqiqata dzalik. Sebab kalau engkau mencari kebenaran daripada sanjungan yang diberikan oleh orang-orang kaya yang sungguh-sungguh, sanjungan benar dari mereka karena Allah, itu langka sekali. Sampai dikatakan la tajid fil mi'ati wahidan. 1% pun susah. Bisa jadi mungkin seorang pejabat menyanjung-yanjungmu, ada harapan di balik itu. Tapi tidak boleh suudzon sama pejabat. Enggak, Kak. Yang penting dirimu jangan rasa tenang. Husnudzon oke. Tapi jangan merasa tenang. Oh, aku sudah dihormati, dihargai dan sebagainya. Runtuh. Bisa jadi diam-diam kita menanti sanjungan. Wala tatma ayyakunu laka fis sirri wal alani wahidan. Jadi kalau sudah urusan dengan orang-orang yang kaya seperti itu, jangan berharap antara lahir batinnya itu sama. Yang di depan di belakang sama. Jangan berharap begitu. Bisa jadi di hadapanmu Masya Allah dengan ketawaduan, tapi di belakang lupa. Loh, ini bukan kita ngajari, ini bukan Imam Ghazali ngajari kita prasangka buruk dengan para orang kaya. Mengajari kita bersikap bagaimana dengan orang kaya. Kita doakan di alam dhahril ghaibi. Di saat mereka tidak ada, kita doakan. Kita bawa kepada kemuliaan. Artinya, kita jangan merasa rendah, tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya. Dan ini pendidikan juga bagi orang kaya, tidak perlu sombong dengan kekayaannya. Sebab Islam tidak mengajari orang-orang untuk tawadhu dengan kekayaan. Tapi kita tawadhu dengan akhlak, dengan kemuliaan, dengan kesolehan, dengan kebaikan. Kita perlu tawadhu dengan orang-orang baik. Tapi karena orang kaya, enggak. Pejabat yang enggak dong. Tapi kalau seorang pejabat yang soleh, wajib dong karena kesolehannya. Kalau ada presiden kayak Umar bin Abdul Aziz misalnya, ya wajib kita cium tangannya dong. Ada gubernur seperti Umar bin Abdul Aziz, ya kita cium tangannya. Kita hormati. Bukan karena jabatannya, akan tapi karena dia adalah orang mulia. Kemudian, wala tata'ajjab in thalabuka fil ghaibati. Maka jangan heran kalau ternyata tampak di hadapanmu menyanjung-yanjung, memuji-muji, di belakang ternyata mencelamu. Wala taghdab minhu, sudah jangan marah karena kesalahanmu bergaul dengan mereka. Di depanmu bisa saja baik-baik, di belakang enggak. Ini sebetulnya pendidikan dari Imam Ghazali kepada kita untuk menjadi orang kebal, duduk dengan orang kaya, dengan pejabat, tetap kita dengan akhlak kita sebagai seorang muslim, seorang santri, tidak boleh kita direndahkan oleh kekayaannya. Tapi kita tuh wajib muliakan dia karena kebaikannya. Tapi terkagum-kagum dengan kekayaannya tidak. 2/3 imannya runtuh. Wa innaka in asafta wajadta fi nafsika mithla dzalika. Sebab kalau engkau nyadari, coba dirimu sendiri aja kalau sadar. Kita kan juga seperti itu. Hatta fi asdiqaikat, teman-temanmu juga, aqrabik, kerabatmu. Bal ustadzik wa walidaik, kadang kita dengan guru dan orang tua kita kan begitu. Kita pun kadang begitu. Coba aku sendiri di depan kita bisa ngomong baik, di belakang berbeda. Iya, Kak. Ayo. Naudzubillah. Kita harus benar. Artinya Imam Ghazali suruh ngukur bahasanya. Dirimu sendiri kan bisa saja kayak begitu. Ngomong di depan merhaba, baik-baik, nyanjung dan sebagainya, di belakang ngejelekin. Itu jelek. Tapi bisa jadi itu terjadi padamu kan? Gitu. Dan mungkin pernah melakukan, kata Imam Ghazali. Wah, subhanallah, ditempelin langsung kita. Ini bukan sekedar kamu jangan terpesona dengan sanjungan orang. Itu kadang-kadang tidak murni. Di depannya begitu, di belakang beda. Coba aja dirimu sendiri kan juga kayak gitu. Pernah enggak? Dengan gurumu, dengan orang tuamu, dengan temanmu. Oh, di depannya baik ini, di belakang beda. Na'udzubillah. Fa innaka tadhkuruhum fil ghaibati. Sehingga kamu itu bisa saja menyebut mereka, orang tuamu, gurumu, teman-temanmu, di saat mereka tidak ada di hadapanmu, dengan kalimat bima la tusyafihuhum bihi,
Yang jika bertemu kamu tidak berani ngomong begitu kayaknya, ya kan? Di saat berpisah nggak ada mereka enak ngomongin, tapi di saat di hadapannya nggak bisa ngomong. Ya itulah yang terjadi. Makanya dengan orang yang disifati dengan kekayaannya, dengan punya tahta, dengan sanjungan mereka biasa saja deh. Jangan terpesona, lalu terbang di awang, terbang dengan sanjungan, wah runtuhlah kita. Waqta' tam'aka an malihim. Awas. Jangan tamak dengan harta mereka. Wibawa. Santri, ustadz, wibawa. Jangan mengharap harta mereka. Wajahihim, pangkat. Ini kadang-kadang seorang muslim mukmin kalau sudah sama pejabat, runtuh dia. Langsung tawaduk karena jabatannya. Dengan orang kaya runtuh. Tawaduk dengan kekayaannya. Tapi sekali lagi kami ingatkan, ini bukan berarti kita harus merendahkan pejabat. Oh enggak, maksudnya kita enggak boleh hormat, enggak boleh terpesona karena jabatannya. Kalau karena orangnya baik, orangnya tua harus kita hormati, ya wajib dong. Kalau ada seorang gubernur atau seorang bupati datang karena dia sepuh, dia perlu dihormat karena kesalahannya, ya kita cium karena kesalahannya, bukan karena jabatannya, tidak dong. Karena pendidikan begitu, supaya agama nggak terjual, nggak dijual agama ini. Wa inna tami fil aktsari khaibun fil ma'ali. Biasanya orang yang mengharap begitu, duduk dengan pejabat mengharap sesuatu pemberian dari pejabat, duduk dengan orang kaya pengen dapat satu, alah nggak dapat apa-apa. Di dunia nggak dapat, di akhirat sengsara teman. Wa dalilun, sudah begitu di hadapan para pejabat tadi, di hadapan orang kaya dalilun rendah. La muhalata mau tidak, fil hal saat itu sudah terendahkan. Sehingga duduk salah tingkah, duduk sama orang kaya salah tingkah, sama pejabat salah tingkah. Bukan gagah, wibawa. Tawaduk dengan wibawa, hormat dengan wibawa. Bukan terendahkan, terseksa. Yang terseksa adalah kalau sudah tawaduk kepada orang karena kekayaannya dan karena tahtanya. Kemudian barangkali diuji engkau dengan sesuatu, faidah sa'ata wa idza sa'alta, jika engkau harus meminta kepada mereka, wahidan kepada seorang hajatan, hajat mendesak, mungkin karena kalian punya pondok, punya santren, lalu harus ngomong pada orang kaya, faqadhaha, tatanya orang kaya itu memberi kepadamu, harus kamu jaga. Fashkurillah, syukurlah kepada Allah. Kemudian bersyukurlah kepada dia, tapi syukur yang pertama kepada Allah. Wa in qassara, kalau mereka teledor nggak memberi, ya bala tu'atibhu, ya jangan marah loh. Harta-hartanya dia kok. Mau dia senang-senang harta kok, ya biasa saja. Wala tashkuhu, jangan kau obrolin, kau adukan pada orang ini kaya enggak ngasih duit. Fatasiru adawatan, akhirnya terjadilah musuhan, permusuhan. Sudahlah. Jika diberi, kalau engkau harus meminta kepada orang kaya karena satu hal untuk kepentingan, dakwah kepentingan ini, sudah diterima dengan wibawa. Bukan berarti kau langsung tunduk, merunduk, merendah, menjatuhkan kemuliaan agama di hadapan mereka. Tidak. Kalau ternyata tidak dikasih, biasa saja, jangan marah. Itu saja. Wakun, ini masih banyak insya Allah. Wakun kal mu'mini yatrubul ma'adhir. Jadilah engkau, wahai santri, menjadi orang mukmin yang bisa mencari celah untuk bisa memaafkan dia, memaklumilah. Jadilah orang yang mudah memaklumi. Ya, terus mencari-cari pada orang itu ma'adzir. Kenapa kok tidak ngasih? Mungkin kebutuhannya banyak. Kenapa kok tidak ngasih orang kaya itu? Mungkin lagi bangun masjid, mungkin lagi. Gitu aja, jangan. Alah, orang kaya nggak ngasih, pejabat banyak duit nggak ngasih. Jangan. Berarti kita telah kotor hati. Itu pendidikan Muhammad. Tidak boleh merendah, iya. Prasangka buruk juga nggak boleh. Wa qul, katakan pada dirimu sendiri, la'allahu qassara, bisa jadi dia tidak membantu kita, tidak membantu dakwah kita, li'udhrin lahu, karena ada udhur. Lam attali alaih, yang aku tidak melihatnya. Kemudian kepada orang kaya dan pejabat, jangan dikit-dikit nasihati mereka. Kecuali kamu sudah tahu tentang keadaannya. Wala ta'idunna. Jangan sekali-kali kau memberikan nasihat pada mereka. Ahadan, siapapun dari mereka, minhum. Sudahlah, kalau pengen nasihati, lihat dulu, kira-kira dia bakal dengar atau enggak. Jangan, dia orang kaya tak panggil di sini, ketawa dia. Artinya keras dengan hartanya. Tapi orang kaya memang sejuk hatinya, orang kaya ahli surga. Banyak orang kaya ahli surga. Seperti itu orang kaya ahli surga kan. Banyak di kiri kanan kita, banyak orang kaya ahli surga.
Kalau dekat ulama pengen dengar ceramah, minta dinasihati lah. Kalau orangnya seperti itu rindu nasihat, maka boleh kamu nasihati. Kalau tidak, maka jangan banyak nasihati mereka. Malam tatawassam fihi awalan makhayyal qabul. Kecuali engkau melihat tanda-tanda bahwasanya dia bakal menerima. Wa illa, kalau memang tidak ada tanda-tanda nerima pada orang tersebut, lam yastami' minka, enggak mendengar dengan omonganmu, wa sara khasman lak. Akhirnya jadi musuhmu, enggak nyaman denganmu, lari dari kebaikan. Nah, inilah yang perlu kita hadirkan di saat kita duduk dengan orang-orang yang sering kita temu dengan mereka, harus dengan adab. Khususnya mereka yang sering ketemu, akan tapi bukan sahabat karib yang kita sudah tahu tentang kebaikan-kebaikan hatinya, perilakunya. Dan dia juga bukan orang majahil, orang kita bertemu hanya sepintas lalu, tapi sering bergaul. Akan tapi bukan orang yang sodik, bukan kawan karib yang baik hati yang sudah kita ketahui, bukan orang yang majhul, orang yang asing, tapi yang sering bergaul kayak teman yayasan, teman arisan, grup, klub apa dan sebagainya. Ini hati-hati dengan mereka. Artinya hati-hati sini bukan kita memusuhi mereka, tidak, memosisikan diri dengan benar sehingga kita akan selamat. Dan mereka pun pada akhirnya dengan wibawa yang santun, wibawa yang penuh hormat, mereka akan terpesona sehingga mudah mengikuti kita. Itu saja. Semoga para santri terus berjaya, guru-guru kalian dijaga oleh Allah, pesantren kalian semakin mulia, semakin besar manfaatnya, dan Allah memberikan kepada kalian semuanya ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kalian untuk mengamalkan ilmu kalian, dan semoga kalian dengan guru kalian, kita semuanya, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, dengan pejuang-pejuang yang berjuang untuk kita, dengan apapun harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.